Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Kasidian Anggraini, akan memaparkan materi yang mengenai media pembelajaran konvensional sederhana. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah konsep dasar. Nah, konsep dasar dari media pembelajaran konvensional sederhana berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarluaskan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Salah satu signifikansi utama dari media pembelajaran konvensional sederhana terletak pada aksesibilitas mereka. Selanjutnya ialah karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini maksudnya bahan-bahan yang sering dijumpai atau mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital, misalnya materi cetak. Lalu yang kedua yaitu tangibilitas, bersifat nyata dan fisik. Peserta didik dapat berinteraksi dengan materi ini secara langsung, memegang, membaca, dan merujuknya sesuai kebutuhan. Lalu, yang ketiga yaitu kesederhanaan. Menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas menggunakan bahasa sederhana dan gangguan visual minimal. Lalu yang keempat ada fleksibilitas. Serbaguna dalam format dan aplikasinya memungkinkan berbagai penggunaan dan adaptasi dalam pengaturan pendidikan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu efektivitas biaya. Keefektivitasan biaya bisa membuat mereka dapat diakses oleh pendidik dan organisasi masyarakat dengan anggaran terbatas. Nah, hal ini memungkinkan distribusi dan penggunaan yang luas dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip. Nah, yang pertama yaitu kejelasan dan kesederhanaan. Prinsip kejelasan dan kesederhanaan menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas, serta mudah difahami oleh halayak yang beragam. Media pembelajaran konvensional sederhana harus menghindari jargon, bahasa yang kompleks, dan kekacauan visual yang tidak perlu, dengan fokus pada penyampaian pesan kunci secara ringkas dan efektif. Lalu yang kedua yaitu daya tarik dan keterlibatan visual. Daya tarik visual dan keterlibatan adalah prinsip-prinsip penting dalam merancang media instruksional konvensional sederhana yang menangkap perhatian dan minat peserta didik. Visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, dan grafik tentunya dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif. Lalu yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman dari audiens target. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan juga prioritas masyarakat, materi pengajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan peserta didik, meningkatkan keterlibatan dan juga memotivasi mereka untuk belajar. Lalu yang keempat ada interaktivitas dan partisipasi. Sementara media pembelajaran konvensional sederhana mungkin tidak memiliki fitur interaktif dari platform digital. Mereka masih dapat mempromosikan interaktivitas dan partisipasi aktif di antara peserta didik melalui berbagai strategi desain. Menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung dapat mendorong peserta didik secara aktif terlibat dengan materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Lalu, yang kelima yaitu aksesibilitas dan inklusivitas. Aksesibilitas dan inklusivitas adalah prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional sederhana yang dapat diakses oleh individu dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan juga kebutuhan belajar.
Lalu yang terakhir yaitu umpan balik dan iterasi. Prinsip umpan balik dan iterasi menekankan pentingnya pengumpulan masukan dari peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain dan memasukkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas serta relevansi bahan ajar. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari pemanfaatannya. Yang pertama yaitu program keaksaraan orang dewasa dengan mendukung peserta didik saat mereka mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang kedua yaitu kampanye kesadaran publik. Digunakan dalam kampanye kesadaran publik untuk mendidik anggota masyarakat tentang masalah sosial, hak, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Lalu yang ketiga, yaitu kampanye promosi kesehatan. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah kesehatan dan mendorong perilaku sehat dalam masyarakat. Lalu contoh yang terakhir yaitu inisiatif pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah lokal, mempromosikan keterlibatan sipil, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Nah, dalam suatu media yang dilaksanakan tentunya akan ada tantangan di dalamnya. Nah, kalau ada tantangan nih, pasti akan ada solusi untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan yang ada. Nah, untuk tantangannya tersendiri, yang pertama akses terbatas ke sumber daya, lalu hambatan dengan teknologi, yang ketiga keragaman budaya dan bahasa, dan terakhir keberlanjutan dan masalah lingkungan. Nah, tapi di balik tantangan-tantangan yang ada, tentunya akan ada solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, solusinya yang pertama yaitu kemitraan kolaboratif. Kemitraan kolaboratif bisa memberikan solusi dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan pendidik komunitas untuk memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi serta mendistribusikan materi cetak secara lebih efisien dan menjangkau halayak yang lebih luas. Lalu yang kedua, pendekatan hibrida. Nah, ini bisa memberikan solusi dengan merangkul pendekatan hibrida untuk mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan di antara anggota masyarakat yang beragam. Misalnya, materi cetak dapat dilengkapi dengan kode QR atau fitur augmented reality yang menyediakan akses ke konten digital tambahan atau pengalaman interaktif. Lalu, yang ketiga ada kompetensi budaya dan lokalisasi, yaitu memprioritaskan kompetensi budaya dan lokalisasi dalam desain dan pengembangan bahan cetak sangat penting untuk memastikan relevansi dan inklusivitas. Pendidik komunitas harus melibatkan anggota masyarakat dalam proses desain, meminta umpan balik, dan menyesuaikan materi untuk mencerminkan norma-norma budaya, nilai-nilai, dan preferensi bahasa. Lalu yang terakhir, solusi dari tantangan yang ada yaitu pertimbangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah keberlanjutan, pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi bahan cetak. Nah, hal ini mungkin termasuk menggunakan kertas daur ulang, lalu teknik pencetakan ramah lingkungan, dan juga meminimalkan limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. Baik, sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang saya kasih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.